teman-teman mungkin ada yang mau bertanya pada Pastor. Di sini Pastor ya. Ada yang saya chatting, apakah Pastor bisa buka di... Oh iya. Iya, saya jadi penasaran tadi ketika Pastor ngomong tentang salib di tempat retret di sana. Oh ya, itu ya. Jadi saya saya kurang tahu ini apa mujizat atau apa, tetapi saya penasaran bagaimana sih wujud daripada salib itu yang dimaksud Pastor. Tiba-tiba saya membuka WA saya, Instagram tadi, langsung keluar Romojo dengan foto itu. Jadi saya menjadi satu hal yang untuk saya pada malam hari ini tentang salib itu tiba-tiba kelihatan dari Romojo. Jadi apakah seperti itu, Pastor, yang dimaksud oleh Pastor tadi? Ya, betul. Nah, ini satu keajaiban untuk saya karena saya tidak sengaja cari-cari, tetapi ketika saya buka Instagram langsung muncul Romojo yang hadir di depan kelihatan di layar saya. Ada beberapa bentuk salib yang unik-unik begitu, yang ada yang Yesus tanpa tangan dan sebagainya. Dan saya kira yang menarik juga bentuk itu karena memang di situ mau menampilkan sisi kemanusiaan Yesus yang bersolidar. Tadi kalau dikaitkan dengan yang solidaritas Yesus kepada kemanusiaan itu yang artis atau perupa salib itu bisa macam-macam begitu ya. Bisa menampilkan sisi dari Yesus yang seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pastor. Ya. Atau Ibu Ina mau menyampaikan sesuatu peristiwa siang tadi, silakan. Ya, memang Ibu Evo tadi sharing kepada saya agak terkejut. Karena biasanya Ibu Evo sangat tabah, sangat kuat, dan ketika berkata kepada saya, katanya beliau sudah sangat lelah. Saya pikir memang itu di luar kendalinya, karena Bu Evo biasanya sangat percaya dan tidak pernah putus asa, tetapi tadi kelihatannya agak down ya. Saya tahu bahwa beberapa hari sebelumnya memang Bu Evo sangat lelah karena ke Bogor itu jaraknya juga jauh dan juga sangat lama, menunggu obatnya juga lama, dan pulang sudah sungguh sangat lelah. Lalu yang tadi kejadian dengan Monique, saya hanya menganjurkan bisa untuk tenang, saya bilang, karena dengan marah pun tidak akan mendapatkan jalan keluar. Ya, maafkan saya karena saya memang tidak menghadapi sendiri. Saya juga tidak tahu bagaimana jika saya berada di posisi Bu Evo. Tetapi yang jelas dengan marah itu mungkin Monique bukannya bertambah baik, tapi mungkin bisa hatinya sedih dan terluka. Dan saya menguatkan Bu Evo agar tetap kuat karena beliau biasanya yang menguatkan orang lain, dan jika beliau kuat bisa menguatkan orang lain, dan masih banyak orang yang memerlukan bantuan beliau dan opini beliau yang sangat berharga bagi kami. Hanya itu saja, Bu Evo. Terima kasih, Bu Ina. Bagaimana cara mudah untuk melawan hal-hal atau bisikan negatif yang ada di dalam hati agar tidak mudah tergoda oleh tipu goda dunia? Terima kasih, Pastor. Pertanyaan, Pastor. Baik. Bisikan negatif. Begini, ini tidak bisa dijawab sebagai teori begitu ya. Semua punya
semua punya masalah masing-masing, semua punya pengalaman rohani, lalu hal-hal yang mungkin terjadi dalam sepanjang perjalanan hidup, nilai-nilai yang tertanam dari orang tua kita, lalu bagaimana kita punya pengalaman-pengalaman itu yang saya yakin itu mempengaruhi semuanya, ya. Saya mempengaruhi karena nggak gampang ketika kita memilih sesuatu, ya, itu apa yang ada di dalam benak kita, apa yang di pikiran, lalu berinteraksi dengan hati kita, nilai-nilai yang kita pegang itu yang nanti akan menuntun berdiskresi istilahnya, ya, menentukan kemudian apa yang saya pilih. Kalau tadi saya memberi contoh tentang orang tua saya yang pegawai negeri dan sebagainya, saya pikir ketika orang dihadapkan dengan sekarang itu yang seperti itu, macam-macam hal seperti dunia itu kita menghadapi supermall yang besar sekali itu, ya, yang dimana kita bisa memilih hal baik, hal buruk. Tidak ada yang sebenarnya tidak ada yang tahu atau apapun begitu, ya. Terus terang nilai-nilai itu seperti hilang begitu, dan ketika kita tidak punya pegangan, ya, kalau saya bilang tadi demi Kristus begitu, ya, kita akan sangat mudah sekali tergoda. Ketika saya mengalami situasi keterbatasan begitu, ya, saya pernah tinggal di pedalaman. Tentu gereja paroki di pedalaman itu tidak sama seperti di sini begitu, ya. Kalau di sini kami membantu orang itu urusannya pengembangan sosial ekonomi dan sebagainya itu pasti bisa lah gitu, ya. Lalu bagaimana saya bisa menolong orang yang datang di paroki dengan segala macam keluhannya, dengan segala macam dan memang kebanyakan karena memang kehidupan ekonomi yang sangat terbatas begitu. Dan mereka sakit. Ini seringkali saya pakai untuk cerita karena memang terus terang saya tidak bisa, saya bukan dokter, saya bukan perawat, bukan apa, tidak punya keahlian untuk mengobati orang, bukan dukun apalagi gitu, ya. Nah, ketika orang datang lalu ingin mendapatkan kesembuhan karena sakitnya macam-macam saya kira, dan itu kan kalau di daerah itu kita akan tahu orang bermacam-macam penyakit dari aroma, ya, tubuh, bau mulut dan sebagainya. Nah, kemudian ya sudah, saya pikir yang saya tahu nih orang wajahnya udah kuning begitu, ya. Kalau kuning itu pasti ada kedugaan saya flavornya gangguan. Biasanya orang-orang di daerah itu kalau kena malaria dan sebagainya, flavor itu pasti biasanya rusak begitu, ya. Jadi kemampuan untuk mencerna racun dan sebagainya dalam tubuh itu berkurang. Jadi akhirnya saya yang saya lihat karena pastor paroki kami itu punya banyak vitamin, mendapatkan banyak vitamin, baik yang dia beli maupun yang disampaikan itu, ya, dari teman-temannya yang mengirimkan vitamin itulah. Lalu kemudian, Ibu, Bapak, saya nggak tahu. Yang saya tahu ini kalau vitamin artinya tidak ada kemungkinan efek samping. Lalu ya sudah, itu saja. Mari kita berdoa dan saya berikan itu.
seminggu kemudian nih orang balik lagi, dan itu sudah sembuh begitu ya. Itu menurut saya ajaib gitu ya. Karena pada waktu datang dengan kondisi yang sangat ini, saya tidak tahu apakah ini akan selamat atau tidak gitu ya. Kalau Ibu Evo tadi mengalami situasi batas, saya juga bingung pada waktu itu mau buat apa gitu ya. Datang, lalu kemudian saya berikan vitamin untuk levernya itu, lalu kemudian ya pasti saya ajak doa bersama di kapel kami. Sesudah itu selesai. Dan seminggu kemudian dia balik ke pastoran, terima kasih. Saya bilang, kalau uang saya tidak mau terima, silahkan itu biasanya memang mereka meletakkan apa yang menjadi tanda syukur mereka itu di kapel, itu selalu ada itu ya di altar atau di tempat di mana tempat-tempat itu entah di patung Bunda Maria dan sebagainya. Itu mereka punya kebiasaan yang rohaninya seperti itu. Jadi seperti itu. Pada waktu memilih itu juga kan saya pikir bukan masalah godaan duniawi ya. Pasti saya berpikir, wah ini nanti kalau sembuh dan sebagainya, mungkin saya juga akan berpikir seperti itu. Tapi saya tidak tahu apakah akan sembuh atau tidak. Tapi bahwa apa yang saya pikirkan, yang penting saya bisa menolong orang itu dulu dengan segala dengan segala keterbatasan. Kurang lebihnya seperti itu yang kalau boleh bersharing, kalau saya sharingkan pengalaman itu. Ada banyak sebenarnya yang kayak gitu, yang seperti itu tuh hal-hal yang hanya mungkin bisa dialami ketika kita tidak punya, kita sangat terbatas, tetapi kita harus menolong orang. Itu ya, kondisi-kondisi itu. Belum lagi kalau saya ceritakan tentang bencana alam yang pernah saya alami gitu ya. Itu Pak, akan panjang lagi ceritanya. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan menginspirasi ya untuk kita sekalian. Terima kasih. Iya, terima kasih Pastor Adi. Dan kalau masih ada satu lagi, ada yang mau bertanya atau mau sharing? Sebelum kita tutup, saya mohon teman-teman buka dulu kameranya ya. Buka dulu kameranya, saya mau ambil foto teman-teman. Kemudian nanti di sini ada 2 orang saya lihat pastor yang mungkin mohon berkat doa juga. Mereka sakit saat ini. Nggak kebetulan juga ya pastor barusan cerita. Lalu orang yang dari pedalaman tadi sembuh, lalu kemudian ya kita percaya pastor mendoakan, karena ada 2 di sini saya lihat sahabat kita, satu Ibu Santi, satu Ibu Sasanti hadir ya. Ibu Sasanti juga saya lihat masih ada Ibu Sasanti ya. Iya. Ibu Heti. Ya silakan Bu Heti. Tadi dalam sharingnya dari Ibu Evo sangat menyentuh hati ya. Dan saya dengan mendengar materi dari pastor, yaitu salib seperti nyala api. Kalau kita mendengar sharingnya dari Ibu Evo itu betul-betul seperti nyala api yang tak terpadamkan. Kami mohon saran dari apabila itu terjadi dari kehidupan kita juga, kita mohon saran bagi apa yang kami hadapi, yang boleh kami hadapi untuk meringankan, seperti katakan yang beban berat datang padaku. Kuk yang aku pasang itu betul-betul enak. Jadi mohon saran sama pastor, kalau kita menghadapi seperti itu, apa yang kami harus lakukan? Kami untuk meneguhkan iman kita. Itu hanya itu saya. Baik, Bu Heti. Apa yang perlu untuk meneguhkan? Saya kira ada banyak cara. Ada banyak cara. Nah ini rupanya memang harus nyambung ke cerita tentang pengalaman saya mengalami bencana alam gitu ya. Itu bencana alam itu gempa di Pulau Nias tahun 2005.
pada waktu itu kita tidak bisa apa-apa, pasti, karena itu alam yang boleh dikatakan sedang ada yang berjalan-jalan di bawah tanah ini, sepertinya itu seperti, waduh, luar biasa. Yang saya dalam kondisi yang seperti itu, saya kira saya juga tidak bisa buat apa-apa. Ya, berdoa tidak mungkin atau tidak bisa atau tidak terucapkan kata-kata. Lalu bagaimana cara saya? Pada waktu itu yang saya pegang itu apa? Rosario. Saya yakin dengan memegang rosario itu saya sudah berdoa pada waktu itu ya. Karena dalam kondisi yang betul-betul tidak bisa apa-apa. Pada waktu itu saya baru mulai punya HP. Kemudian saya mendapatkan telepon itu dari orang yang ada di lantai paling bawah karena rumahnya ambruk. Saya mungkin bisa mengatakan ini sekarang saya bisa bercerita, tetapi pada waktu itu setiap kali saya mengingat situasi itu saya menangis karena saya tahu siapa bapak ini, seorang bapak yang selalu menolong kami. Kami tinggal di pedalaman, kalau ke kota, lalu kemudian pada waktu saya kebetulan memang saya di kota, dan akhirnya saya pikir apa yang bisa saya buat? Tidak ada, karena mau berdoa pun kata-kata tidak keluar. Saya betul-betul mengalami situasi yang mentok begitu ya. Sama kata-katanya seperti Bu Eva, Tuhan ini kok bercandanya kayak gini sih. Kata-katanya saya muncul di kepala saya, Tuhan kok bencananya kayak gini sih. Tapi memang saya tidak bisa mengatakan, ya itu tidak terucap ya, dalam hati saya. Kemudian bawa bantuan, bawa pertolongan, itu hadir, bahwa saya kemudian memang blessing in disguise itu saya tidak pernah tahu, tidak pernah bisa menduga, ya, tidak pernah bisa menduga bahwa pertolongan untuk kami yang meninggal ya pasti meninggal gitu ya, karena sudah dalam kondisi yang kacau balau begitu. Kalau bencana itu memang situasi yang kita tidak bisa melawan apa-apa, alam yang dilawan. Situasi semacam itu. Jadi saya yakin Anda sekalian, kita semua selalu akan punya cara pada saat kita situasi batas tadi. Situasi yang mau berdoa pun kata-kata itu tidak keluar. Mau buat tanda salib itu berat sekali. Karena memang berat. Karena nggak tahu. Rasanya bukan itu yang akan terjadi pilihannya. Tetapi bahwa ya api doa itu akhirnya memang menyejukkan buat saya. Ya, rosario yang saya pegang itu yang sampai akhirnya tidak sampai rontok sih, tapi itulah yang menjadi kekuatan saya sampai selesai proses bencana itu. Kurang lebihnya seperti itu, Ibu Heti. Jadi nggak usah takut. Pada waktu Anda nanti mengalami situasi batas, Tuhan itu pasti membuat atau memberikan cara tertentu untuk kita, entah kita kitab suci lah, atau ya, seperti saya rosario yang paling gampang, paling sederhana, atau apapun nanti pasti ada caranya. Saya yakin itu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pegangan kehidupan saya juga, saya akan jalani dengan usia lanjut ini. Saya akan jalani bagaimana saran dari Romo untuk lebih kita membaca sabda Tuhan itu satu ada penghiburan kita, menguatkan kita. Rosario juga itu betul-betul menguatkan. Jadi ini adalah selalu pegangan dalam persiarahan saya. Terima kasih. Sama Ibu. Iya.
Terima kasih, tanpa terasa ya, karena ini memang diskusi tentang hidup dan kehidupan. Jadi semua mengalami ya, semua ikut bersimpati, berempati begitu. Dan semuanya otentik ya, masing-masing mengalaminya. Baik, kita berterima kasih dulu kepada Pastor Adi untuk yang pembelajaran malam hari ini luar biasa, dengan responnya, keterbukaan teman-teman mau sharing sampai dari lubuk hati terdalam begitu, karena pembelajaran hari ini sungguh luar biasa bicara tentang salib ya. Jadi empat tadi itu yang kita bisa pelajari. Nanti teman-teman akan dapat semua bahannya. Saya akan share ya, Pastor ya, untuk teman-teman. Boleh. Bahannya sudah dibagi. Ya, banyak perlu kita pelajari juga. Ya, nanti kita bagi, kemudian nanti teman-teman semua, sekali lagi kita beri aplaus ya untuk Pastor Adi yang sudah memberikan ya penguatan bagi kita semua. Kemudian kita mohon doa juga sekaligus berkat nanti dari Pastor. Ini ada permintaan khusus Pastor ya, ada ibu-ibu yang sakit ini. Baik. Ibu Santi, Ibu Susanti, Ibu Sasanti, Monica Santi ya, kebetulan namanya Santi yang artinya sebetulnya damai semua ya, tapi nggak damai. Ya, kemudian juga ada Ibu Irene Hook yang di Perancis yang hari ini kesulitan ya duduk, padahal tadi malam masih ada ya bersama kita. Tadi malam juga sudah nggak bisa duduk, dia sakit sejak hari Jumat sebenarnya. Makanya sudah beberapa hari tidak bisa ikut. Ya. Tadi saya baru dapat kabar. Ya, jadi sedang terapi hari ini. Ya. Jadi itu teman-teman, tentunya semua kita didoakan Pastor juga ya, tapi yang tadi yang betul-betul yang lagi hari ini dalam keadaan kurang baik ya. Silakan Pastor. Dan kita juga nanti sekaligus mohon berkat, dan Pastor jangan bosan-bosan mengajari kami. Baik. Kita awali doa kita atas semua pengajaran bersama ini, atas pengalaman rohani yang sama-sama kita miliki. Terima kasih juga untuk semuanya, dan kita memulai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, makasih dari tubir yang dalam kami berdoa berseru kepadamu atas segala kesulitan-kesulitan hidup. Tentu hal inilah yang paling kami butuhkan untuk mendapatkan penyelesaian, mendapatkan bantuan dan pertolongan. Kami percaya bimbingan dan juga pertolongan ini sangat membantu dalam kehidupan kami, terutama saudara-saudara kami yang membutuhkan rahmat, kekuatan, kesembuhan, Ibu Santi, Ibu Santi, Ibu Irene, dan Ibu Monica Santi, dan kami semua yang mengikuti pertemuan Zoom pada malam hari ini, kecil atau besar, semua permasalahan itu tentu membutuhkan tuntunan dan bimbingan daripadamu, melalui Roh Kudus-Mu, melalui hati kami yang terbuka terhadap bisikan, sapaan, dan juga bimbingan daripadamu melalui bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, yang mungkin mengalami situasi yang mirip. Allah Bapa, makasih. Kami percaya dengan segala keterbatasan ini, justru Engkau hadir, karena kami terus mau belajar untuk rendah hati, mau belajar terus untuk setia. Kami percaya bahwa melalui perjumpaan ini juga, inspirasi ini terus menguatkan kami satu sama lain. Kami tidak pernah berjalan sendirian. Ada orang-orang, ada pribadi-pribadi yang terus juga memperhatikan kami dalam doa. Dan kami juga boleh berbagi perhatian itu, bahkan orang-orang yang tidak kami kenal sekalipun. Pengalaman indah ini kami bawa dalam doa yang
juga Engkau ajarkan kepada kami sebagai doa yang terindah dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bunda Maria, Bunda tersuci, ajar pengajaran-Mu dalam kehidupan Putra-Mu Yesus, itu mengajarkan pula kepada kami bagaimana kami bersyukur boleh memiliki Bunda seperti Engkau. Bantulah kami untuk memahami setiap derita adalah bagian dari kehidupan yang harus kami hadapi dan hidupi bersama-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang sekarang, dan sepanjang zaman. Amin. Tuhan bersamamu Dan dan bersama kita sekalian, seluruh orang-orang yang kita doakan, keluarga-keluarga kita, harapan-harapan yang boleh ditumbuhkan melalui kebersamaan ini, devosi yang menguatkan kehidupan kita satu sama lain. Diberkati, dibimbing, dituntun rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Terima kasih Pastor Adi. Terima kasih Terima kasih, semuanya. Pastor Adi. Terima kasih, Bu Evo. Terima kasih Bu Evo. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini Pastor dari Medan hadir, Atang Buah hadir. Waduh, luar biasa. Jayapura hadir. Hadir. Kabar sampai Merauke nih ya. Ya. Indonesia ini, Indonesia. Ya, dan juga terima kasih dari Pastor Padre Andre Deli Marta, pembimbing rohani kita, bahwa Pastor Adi juga ikut mendukung, membantu. Oh iya, Romo Andre. Ya, Ya, baik. saya beritahu bahwa hari ini bersama Pastor Adi. Ya. Senang. Juga menyampaikan pada Padre Fidelis di Gunung Oh ya. bahwa hari ini bersama Pastor Adi sudah memenuhi janjinya. Siap. Dan kita Janjimu tunggu seperti fajar. jadwal pastor berikutnya ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.